Oke, ini kita langsung aja. Yang pertama kita kenalan dulu untuk himpunan. Nah, kira-kira himpunan itu apa sih? Gitu ya. Nah, himpunan itu adalah kumpulan dari objek tertentu yang memiliki definisi yang jelas dan dianggap sebagai satu kesatuan gitu. Jadi kita misalkan di sini punya suatu kumpulan objek ya. Kita punya kumpulan objek. Nah, kalau dia memiliki definisi yang jelas, kemudian juga dianggap sebagai satu kesatuan, itu kita bisa sebut dia sebagai himpunan, gitu. Contohnya ini himpunan hewan berkaki dua. Nah, himpunan hewan berkaki dua. Berarti kan dia terdiri dari hewan-hewan yang kakinya ada dua, gitu ya teman-teman. Jadi kumpulan hewan, kumpulan objek, kemudian dia definisinya hewan berkaki dua. Nah, berarti hewan yang punya dua kaki, gitu. Jadi kumpulan objek yang definisinya itu jelas, kemudian dianggap sebagai satu kesatuan, gitu. Nah, begitupun dengan contoh yang lain nih, misalkan himpunan bilangan asli. Nah, himpunan bilangan asli berarti kan satu, dua, tiga, dan seterusnya. Itu kan kumpulan objek ya. Kemudian definisinya itu jelas, bilangan asli gitu. Oke, ini juga ada himpunan lukisan yang bagus, himpunan orang yang pintar gitu. Ya, jadi intinya definisinya itu jelas. Oke, nah itu namanya himpunan. Nah, untuk apa namanya untuk contoh ilustrasinya itu seperti gambar di samping ini ya teman-teman. Nah ini contohnya ada himpunan A, himpunan B, kemudian himpunan C. Nah ini ada arsiran nih di daerah tertentu. Nah biasanya ini untuk arsiran di daerah tertentu ini menyatakan daerah yang nanti akan dijelaskan oleh gambar ini gitu. Oke. Ya, kita next dulu nih. Kita next dulu. Nah, ini kan ada beberapa ilustrasi lainnya, teman-teman. Contoh ilustrasi lain nih. Nah, gimana nih beberapa contohnya? Nah, misalkan di sini yang pertama, ini kan ada himpunan A, di himpunan B. Dia kan seperti menyatu ya, ada irisannya juga nih di tengah. Nah, tapi yang diarsir, yang diarsir ini kan hanya himpunan A. Sehingga apa? Sehingga gambar ini, ya, gambar ini itu adalah himpunan A. Oke, gitu. Jadi walaupun di sampingnya dia itu ada himpunan B, ya. Tapi kan di sini untuk arsirannya kan dia hanya himpunan A ya, hanya himpunan A yang diarsir. Sehingga apa? Sehingga di sini berarti yang dinyatakan hanya himpunan A saja. Gitu. Ini bisa dua kemungkinan ya. Yang pertama himpunan A aja. Yang kedua adalah himpunan B min A ya. Sorry. Kalau B min A berarti yang diarsir yang ini. Nah, kalau ini berarti himpunan A aja. Kakak hapus dulu. Nah, oke, berarti ini himpunan A aja ya, teman-teman. Kalau B min A, berarti nanti yang diarsir itu yang ininya. Nah, ini ya, yang putih ini. Nah, kalau yang putih ini yang diarsir, berarti B min A ya. Kalau yang diarsir yang ini, berarti himpunan A saja. Oke? Nah, itu contohnya. Terus yang kedua, di sini kan ada himpunan A, ada himpunan B. Kemudian dia dua-duanya tuh diarsir. Nah, berarti apa? Berarti A gabung B. Ya, A gabung B. Simbol ini, simbol seperti U ini, ya, seperti dia bentuknya seperti mangkok, itu biasanya kita sebutnya dia gabnya, simbol gabungan. Jadi A gabung B. Kalau ada A, kemudian simbol seperti U, kemudian B, berarti A gabung B. Nah, ini ya, ini A gabung B. Gitu. Nah, terus selanjutnya ada A iris B. Nah, irisan, kalau irisan dia seperti U tapi terbalik ya. Nah, ini seperti ini ya, irisan. Seperti huruf N ya, N kecil.
Tuh, itu irisan. Berarti A iris B. Nah, kalau A gabung B, itu kan yang diarsir keduanya ya, semuanya penuh. Tapi kalau A iris B, berarti yang diarsir hanya irisannya, ya. Hanya daerah yang memenuhi dua-duanya, gitu. Kak, kenapa irisannya tuh ada di tengah ini? Nah, karena daerah himpunan A itu kan ini nih, lingkaran ini ya, lingkaran A ini ya. Nih, terus daerah himpunan B itu kan lingkarannya si B ini. Nah, dia eh, dua daerahnya itu ada yang apa namanya? Yang merupakan milik A dan milik B gitu. Ini kan miliknya A ya, ini miliknya A, ini juga miliknya B nih. Ini yang kakak arsir gitu. Jadi ketika dia itu miliknya A dan juga miliknya B, berarti dia adalah irisan dari A dan B gitu. Jadi A iris B. Ini kakak coba contohkan. Ini misalkan kakak punya bentuk persegi ya. Kemudian ada lingkaran di sini. Nah, ini kalau kita misalkan cari irisannya, itu kan yang di sini ya. Nah, nih, yang di dalam ini nih. Ini irisannya, gitu. Jadi irisan itu yang merupakan miliknya si persegi ini dan miliknya si lingkaran ini, gitu. Itu namanya irisan. Oke? Suaranya mengecil. Oh, agak kecil ya, teman-teman. Sebentar, coba kakak ini ya. Kakak keraskan. Nah, teman-teman juga volumenya di keraskan lagi ya, teman-teman. Irisan tuh yang punya bareng-bareng ya, Kak. Betul sekali ya. Irisan itu yang dia punyanya bareng-bareng. Ini kakak izin ya, supaya tidak mengganggu yang lain. Oke? Betul. Irisan itu yang punyanya bareng-bareng. Jadi misalkan nih, itu kan ada himpunan A, ada B. Nah, daerah irisan atau daerah yang tengah itu kan dia miliknya A sekaligus miliknya B, gitu. Oke? Seperti itu. Nah, itu kalau A iris B. Nah, kalau yang selanjutnya ini ada B komplement. Nah, ini ada B-nya kan dia ada pangkat kecilnya ya. Pangkat kecilnya itu kita biasanya nyebutnya sebagai komplement. Jadi B komplement. Nah, B komplement itu apa, Kak? B komplement adalah semua daerah di luar himpunan B. Oke, teman-teman jangan coret-coret ya. Ini kakak hapus dulu coretannya. Ini karena nanti takutnya ini eh, apa namanya? Agak bingung ya kalau coretannya terlalu banyak. Oke. Nah, ini B komplement, berarti semua daerah di luar himpunan B. Nah, berarti apa? Berarti ini nih, selain daerah B ini semuanya kena arsir gitu. Karena dia B komplement. Nah, kalau A komplement berarti semua daerah di luar A itu diarsir gitu ya. Itu namanya komplement. Jadi yang pangkat kecil C itu namanya komplement. Komplement itu selain ya, selain. Kalau B komplement berarti daerah selain B atau daerah di luar himpunan B gitu. Eh, yang komplement yang di luar lingkaran juga diarsir. Betul ya. Yang komplement yang di luar lingkaran itu juga kena arsir. Kenapa? Karena dia kan merupakan semestanya. Jadi dia itu apa namanya kena arsir juga. Semesta yang apa tidak yang bukan merupakan himpunan B itu kan berarti dia daerahnya di luar B kan. Nah, kalau daerah di luar B itu harus kena arsir gitu. Oh, aku nggak sengaja mau zoom malah kecoret. Nggak apa-apa. Ya, oke. Di sini kita coba lihat. Oh, ini ada yang besok TKA ya, teman-teman. Oke, semangat nih ya. Semoga hasilnya memuaskan nih.
Oke, sini kita lanjut lagi ya. Kalau B yang diarsip jadi A kom B Oh, kalau B yang diarsir mungkin ya ini ya. Kalau B yang diarsir jadi A komplement C. A komplement C. Oh, A komplement maksudnya. Betul, heeh. Kalau B yang kena arsir, nih B-nya yang di sini ya. Nih, terus kalau B yang di sini nggak kena arsir. Jadi kalau A komplement nanti bentukannya tuh akan kayak gini. Nah, agak jelek nih. Gak apa-apa ya teman-teman. Ini kan eh, apa namanya semestanya. Ini A, ini B lah anggapnya ya. Nah, kalau A komplement, berarti nanti yang diarsir adalah semuanya nih. Ini semuanya diarsir. Ini diarsir. Ini diarsir juga. Kecuali apa? Kecuali lingkarannya A. Nih kakak coba ganti warna dulu. Semuanya diarsir kecuali apa? Kecuali yang ini. Nah, kecuali lingkaran merah ini nggak diarsir gitu. Jadi miliknya A itu nggak diarsir karena dia A komplement ya. Hmm. B komplement A, B komplement. Oh ini selanjutnya. Nah nanti sebentar ya nanti kakak jelaskan. Oke, amin amin. Semoga yang eh, mengerjakan TKA ini mendapatkan kelancaran ya teman-teman. Dia nanti hasilnya juga sesuai yang diharapkan gitu. Ya, intinya sering-sering latihan soal dan jangan lupa belajar. Ya, nanti kalau mau mengerjakan soal juga jangan lupa berdoa. Oke? Kenapa bisa A-nya nggak diarsir? Kenapa bisa A-nya nggak diarsir B-nya? Nah, kalau dia B komplement, itu kan berarti yang diarsir tuh daerah di luar B. Kenapa? Karena B komplement itu kan eh, menyatakan daerah yang selainnya B gitu. Jadi B-nya itu nggak diarsir karena yang dipilih kan daerah di luarnya gitu ya. Kalau A komplement nanti yang diarsir juga daerah yang di luar A gitu ya. Belum pahamnya di bagian mana nih? Jadi contohnya simpelnya kayak gini. Nih ya misalkan ini kan himpunan semesta. Terus kakak tuh punya misalkan ini ya. Ini ada segitiga. Ini ada segitiga. Kemudian ada lingkaran di sini. Nah, kalau misalkan kita mau menunjukkan mau menunjukkan misalkan segitiga komplement. Nah, segitiga komplement berarti kan daerah di luar segitiga ya yang dipilih. Berarti yang mana yang diarsir? Semuanya kecuali apa? Kecuali segitiganya itu sendiri. Jadi nanti semuanya kena arsir. Ya. Ini semuanya kena arsir, kecuali si segitiga itu sendiri, gitu ya. Ini semuanya tuh intinya kena arsir kecuali segitiga ini, gitu. Kenapa? Ya karena segitiga komplement yang dipilih atau yang diarsir itu daerah di luar segitiga, gitu. Oke. Kalau A komplement semua kecuali A, betul ya. A komplement berarti semuanya diarsir kecuali A. Oke? Sip. Betul. Nah, ini kalau yang B komplement iris A, B komplement iris A, berarti kan kita perhatikan yang B komplement dulu. B komplement kan gambar yang sebelumnya ini ya. Semuanya diarsir kecuali B. Nah, ini B komplement. Nah, B komplement ini ya gambar sebelumnya. Kemudian diiris dengan A. Nah, A-nya yang mana? A-nya kan yang di sini. Sehingga nanti irisannya kan yang ini aja toh. Nih, yang apa bentuknya sabit gitu.
irisan itu kan daerah yang sama ya. Nah, ini miliknya B komplement kan ini daerahnya yang arsiran. Terus miliknya himpunan A itu kan ini ya, lingkaran A. Nah, daerah yang sama itu kan yang bulan sabit ini. Gitu. Irisan itu kan daerah yang sama. Nah, berarti B komplement iris A itu daerah yang bulan sabit ya, yang diarsir. Oke? Bedanya sama yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kan dia hanya B komplement aja. Nah, kalau B komplement aja, berarti kan semua daerah di luar himpunan B. Nah, kalau dia diiriskan dengan himpunan A, berarti kan kita mengambil dari B komplement, tapi yang juga ada di A. Nah, ini gambar yang sebelumnya, daerah yang juga ada di A itu kan hanya daerah yang bulan sabit ini toh, gitu. Karena yang lainnya kan ini di himpunan semesta bukan di A, gitu. Nah, sehingga kita dapatnya adalah daerah yang bulan sabit ini. Tuh, oke ya. No, nggak diarsir karena dia sudah diiris dengan A. Kan kalau yang sebelumnya kan dia hanya B komplement, berarti semestanya tuh ikut ke arsir tuh. Tapi kalau dia udah diiris dengan A, irisan itu kan berarti dia adalah daerah yang ada di B komplement dan daerah yang ada di A. Nah, daerah yang ada di B komplement kan ini gambar sebelumnya. Nah, daerah yang ada di A kan lingkaran A ini toh. Nah, irisannya yang mana? Yang ini aja nih, yang bulan sabit aja. Gitu. Gitu. Makanya kalau yang di sini tuh yang semestanya nggak ikut ke arsir. Kenapa? Ya karena semestanya yang di luar-luar itu bukan himpunan A. Jadi dia nggak ada irisannya dengan himpunan A. Oke? Mm-mm. Kalau komplement semestanya ikut ke arsir. Kecuali kalau kayak gini nih. Oh, dia udah diiris dengan himpunan A. Nah, berarti kita carilah yang eh, ada di keduanya. Ada di B komplement dan juga ada di A. Oke? Kalau diganti gabungan, kalau misalkan B komplement gabung A, nah B komplement kan yang gambar sebelumnya ya. Kalau dia kasih ditambahin gabungan A, B komplement gabung A, nah berarti nanti yang ketambahan arsiran tuh yang ini. Nah ini juga ikut ke arsir. Karena dia digabung dengan A, gitu. Oke, ini kakak hapus dulu. Kalau gabungan itu. Ya, kalau gabungan berarti semuanya yang miliknya B komplement kemudian ditambahin himpunan A. Himpunan A kan ini nih, satu lingkaran ini. Tuh. Oke? Intinya kalau gabungan itu kamu menggabungkan dua daerah. Kalau irisan, kamu mencari daerah yang sama gitu. Oke. Nah, ini untuk gambar-gambar yang di sini nih. Ini kakak jelaskan yang atas saja ya, teman-teman. Nah, karena nanti kalau misalkan takutnya kalau dijelasin semuanya, nanti keburu ini ya, waktunya habis gitu. Jadi nanti teman-teman sisanya bisa bisa dibaca-baca dulu ya. Bisa dipelajarin lagi. Nah, nanti kalau misalkan memang belum paham, bisa coba searching atau eh, diskusi ya. Diskusi dengan teman atau tanya ke kakak. Oke? Oke. Nah, oh ya, bagi teman-teman yang misalkan kak aku udah chat kakak, tapi misalkan apa namanya belum direspon atau mungkin agak lama. Nah itu kakak mohon maaf ya teman-teman karena selain dari mengajar kan kakak ada kesibukan lain gitu. Jadi mungkin emang chatnya kadang tenggelam atau tidak terbaca gitu ya. Tapi bisa mungkin kakak tetap jawab untuk pertanyaan dari teman-teman gitu. Nah, kalau misalkan memang belum terjawab, bisa coba diskusi dengan teman-teman yang lain juga nih, gitu.
Kak ajarin dua kali contoh yang lingkaran. Oh, yang lingkaran tiga. Oke, kakak ambil satu aja ya, biar nggak kelamaan nih. Kakak ambil satu. Nih misalkan yang mana ya? Yang ini deh. Nah, yang ini. Nah, ini kan ada A dikurangin B iris C. Nah, B iris C. B iris C itu kan yang ini nih. Kak coba pakai merah. B iris C itu kan ini. Nah, yang kakak merahin ini tuh dia B iris C, teman-teman. Kemudian ini kan ada A dikurangin B iris C. Nah, himpunan A kan berarti ini ya teman-teman apa? Lingkaran penuh dari si A-nya yaitu himpunan A. Kalau himpunan A dikurangin B iris C, berarti lingkaran A yang penuh itu di ini dikurangin. Dikurangin itu berarti dia semacam ini ya, di apa ya biasanya biar gampang digigit gitu ya, maksudnya di daerahnya tuh diambil gitu, diambil oleh B iris C. B iris C ini kan yang merah. Nah, berarti yang lingkaran A penuh ini dia daerahnya diambil sama B iris C, diambil sama yang merah. Nah, kalau udah diambil tuh sama yang merah, berarti kan tinggal sisa yang arsiran ini aja toh. Nih, nih tinggal sisa arsiran ini gitu. Karena dia lingkaran penuhnya udah diambil duluan sama yang B iris C yang merah-merah itu. Gitu. Ya, jadi pengurangan, pengurangan itu sama aja kamu ngambil ini, ngambil daerahnya. Kalau A dikurangin B iris C, berarti daerah A diambil B iris C, gitu. Dikurangin, gitu ya, atau dibuang, gitu. A min B itu wilayah A dikurangin wilayah yang kena B. Betul. Ya, kalau A min B berarti lingkarannya A dikurangin si B. B komplement gabung A. Itu irisannya sama kayak gambar pertama kan yang A doang. B komplement gabung A. Irisannya sama kayak gambar pertama kan yang A doang. Nah, tergantung irisannya bentukannya seperti apa nih. B komplement gabung A. Irisannya nih irisan dengan apa? Ya, ini diperjelas dulu. Bidas tangkup. Nah, bidas tangkup itu dia, ini ya contohnya A, bidas tangkup B. Kalau ada A, bidas tangkup B. Nah, ini tuh sama aja kayak, sorry, kakak mute dulu ya teman-teman. Ini biar nggak mengganggu yang lain. Nah, A bidas tangkup B berarti apa? Berarti A min B, A dikurangin B, ya. Nih kakak kasih kurung deh. Kemudian digabung dengan B min A. Nah, dengan B min A. Ya, jadi dia kalau teman-teman bingung nangkap beda tangkup itu apa, kamu pahamin dulu dari ini ya. A min B gabung B min A. Nanti dapatnya seperti ini gitu. Oke. Ini namanya beda setangkup. Jadi dia asal usulnya tuh dari ini nih. A min B digabung B min A. Oke. Nah, ini juga ada yang bilang nih lawan dari irisan. Nah, ini bisa juga dipakai ya teman-teman. Nih, kalau irisan kan di tengah. Jadi dia komplemennya itu kan berarti yang di ini, di samping-sampingnya gitu. Oke. Oke, ini kalau untuk yang ilustrasinya ya. Ini kan ada banyak tuh. Nah, nanti teman-teman bisa nyoba satu-satu misalkan penasaran.
benar nggak ya ini seperti ini gitu. Nanti bisa dicoba-coba sendiri dulu. Oke? Nah, kita lanjut dulu ya teman-teman ke slide selanjutnya. Nah, ini ada sifat-sifat operasi pada himpunan. Nah, ya kalau di himpunan itu dia ada beberapa ini ya, ada beberapa sifatnya juga ya teman-teman. Nah, ini contohnya yang pertama ada komutatif ya. Komutatif, ini A gabung B itu sama aja kayak B gabung A. Jadi sama ya, misalkan kita mengatakan nih, A digabung dengan B, atau himpunan A digabung dengan himpunan B. Berarti sama aja kayak himpunan B digabung dengan himpunan A. Gitu ya, komutatif. Jadi dia walaupun dibolak-balik tetap sama ya artinya gitu. Nah, ini berlaku pada gabungan dan irisan ya. Ini komutatif nih dua-duanya. Nih, kalau yang atas kan untuk gabungan, kalau yang bawah itu untuk irisan dianya. Nih, A iris B sama dengan B iris A. Oke, komutatif. Jadi dia mau dibolak-balik himpunannya pun nanti daerah irisannya akan tetap sama ya, gitu. Oke. Terus selanjutnya ada asosiatif. Nah, kalau asosiatif berarti kan dia kurungnya yang berpindah ya teman-teman. Kurungnya yang berpindah. Oke. Kalau yang atas ini pada gabungan, kalau yang bawah ini pada irisan. Ya. Kalau asosiatif ini kan dia cuma pindah kurung, tapi nanti apa hasil daerahnya tetap sama aja ya. Tuh, jadi nggak masalah. Nah, kalau yang selanjutnya ini ada distributif. Nah, distributif berarti dia penyebaran ya. Ini sama aja kayak aljabar ya teman-teman. Ada komutatif, asosiatif, distributif. Nah, kalau distributif, ini contohnya yang pertama. Ini kan ada gabungan, ada irisan ya. A gabung B iris C. Nah, ini kamu distribusikan si A-nya. Ya. Berarti A gabung B ya. Nih. A gabung B. Kemudian diiris dengan A gabung C. Gitu. Oke. Berarti A-nya yang kamu distribusikan ke si B dan ke si C. Gitu. Terus yang bawah ini kan ada A iris B gabung C. Berarti A iris B gabung A iris C. Gitu. A-nya yang masuk ya. A-nya yang kita distribusikan. Gitu. Nah, yang terakhir ada hukum De Morgan ya. Nah, ini maksudnya apa, Kak? Nah, ini berlaku untuk komplement, teman-teman, untuk komplement. Jadi, misalkan kamu punya A iris B, kemudian dikomplementkan ya. Komplementnya ini kan berarti di luar kurung ya. Jadi, A diiris B dulu, baru dikomplementkan. Nah, ini akan sama saja dengan A komplement gabung B komplement. Gitu. Ya, jadi yang awalnya ini irisan, nanti kalau dia apa dibuka kurung, komplemennya masuk, nanti akan menjadi gabungan. Gitu. Terus yang gue juga gitu, yang awalnya gabungan akan menjadi irisan ketika komplemennya nih masuk ya. Nah, A gabung B komplemen sama dengan A komplemen iris B komplemen. Nah, itu hukum De Morgan. Ya, itu kalau misalkan komplemennya tuh sudah masuk ya ke si himpunan A dan himpunan B-nya. Oke, latsolnya setelah ini ya teman-teman. Nanti akan ada latihan soalnya. Ada contoh ya, contoh soalnya. Nah, ini kalau yang di sebelah sini nih ilustrasi ya seperti tadi ya. Nanti teman-teman bisa ini nih, bisa coba apa namanya? Bisa dicoba-coba juga gitu ya. Oke, kok bisa kebalik Kak? Nah, itu ada teorinya ya teman-teman. Makanya kan ini dinamakan hukum De Morgan ya. Hmm. Kalau teman-teman pernah mendengar yang teorema Pitagoras itu kan yang A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat. Nah, itu kan ada teorinya juga kenapa bisa seperti itu gitu.
Namun kalau tingkatan teman-teman ya, untuk UTBK terutama, itu teman-teman cukup memahami ini, cukup memahami formulanya dulu aja gitu. Cukup tahu kalau ini, oh ini hukum De Morgan gitu. Ya, nanti kalau misalkan teman-teman udah di jenjang S1 ya, itu biasanya nanti em, akan ada ini, akan ada penjabarannya. Kenapa sih bisa seperti ini gitu. Tapi kalau di tingkatan teman-teman cukup tahu dulu aja. Oh, kalau ini namanya hukum De Morgan. Oke, seperti itu. Beberapa ya, beberapa. Di UTBK tuh kadang ini teman-teman, kadang kan ini ya tergantung yang membuat soal. Jadi kita kan hanya memperkirakan nih, hanya memperkirakan ya, eh, memperkirakan terus juga kita belajar, belajar latihan soal gitu ya. Nanti untuk keluar atau tidaknya, banyak atau sedikitnya itu kan tergantung dari si panitianya ya, panitia yang membuat soal gitu. Berarti formula ini juga harus dihafalin. Nah, kalau untuk yang De Morgan ini teman-teman sebetulnya kan nggak usah menghafalkan ya. Ini teman-teman di apa namanya coba dilihat pakai logika dulu nih. A iris B komplement. Oh berarti nanti kalau komplemennya masuk, dia kan menjadi A komplement sama B komplement. Nah, yang tengahnya awalnya irisan itu diubah menjadi gabungan gitu. Ya, jadi hanya seperti itu saja. Nah, tapi misalkan nih, misalkan, Kak, aku belum bisa, Kak, kayak gitu. Enaknya menghafal dulu. Nah, boleh-boleh aja kalau misalkan mau dihafalkan. Oke? Jadi senyamannya teman-teman aja, cara belajarnya seperti apa. Gitu ya. Oh, gambar E. Gambar E ini kan dia A dikurangin B iris C. Nah, ini kan sama kayak tadi toh. B iris C yang mana sih? B iris C kan yang ini, yang tengah. Nah, ini kan. B iris C kan ini. Nah, sementara himpunan A kan satu lingkaran penuh ya. Satu lingkaran penuh. Kemudian dia dikurangin sama B iris C. Berarti kan diambil tuh daerahnya sama B iris C. Sehingga apa? Sehingga nanti di sini dia ada, ini ada daerah yang keambil dikit ya. Daerah yang keambil dikit. Nih, kalau kakak hapus kan dia kayak ada ini ya. Nah, itu kalau kamu lihat yang lingkaran A itu kan dia ada daerah yang kayak keambil dikit itu kan. Nah, itu hasil dari pengurangannya teman-teman gitu. Nih. Nah, tadi dia kan udah diambil tuh sama B iris C sehingga dia di sini ada bolong sedikit gitu. Nanti apa A iris A dikurangin B iris C itu adalah yang ini yang diarsir. Jadi kemudian A dikurangin eh, B iris C. Atau diambil daerahnya sama B iris C. Yang gambar B, A gabung B iris C. A gabung B kan ini. A gabung B itu kan dia ini. Semuanya ya, A gabung B itu ini. Nah, nah, kalau diiris dengan C, berarti kan dia harus ada di A gabung B dan harus ada di C. Nah, berarti yang harus ada di A gabung B dan ada di C itu yang mana? Yang diarsir ini toh? Yang diarsir abu ini. Yang diarsir abu, ini kan dia ada di daerah C, juga ada di daerah A gabung B, gitu. Ya, oke, seperti itu teman-teman. Betul, betul sekali. Ya, kerjakan dalam dalam kurung dulu betul ya, teman-teman. Jadi untuk apa namanya di himpunan itu juga mirip-mirip nih dengan aljabar ya. Jadi misalkan ada sesuatu yang dikurung dulu, ya. Misalkan himpunan A gabung B dikurung atau A iris B dikurung. Nah, yang kamu perhatikan atau yang kamu kerjakan dulu itu harus selalu yang di dalam kurung ya
gitu. Jadi yang di dalam kurung itu kamu dahulukan. Oke? Oke. Oke, mulai paham ya teman-teman? Ini habis ini kita masuk ke contoh soalnya. Nah, ini contoh soalnya. Ini yang pertama, jika M sama dengan faktor dari 15 dan N itu bilangan cacah yang kurang dari 7. Nah, berarti M gabung N itu apa? Nah, ini kan dia ada ini ya, ada simbol seperti U ini ya. Nah, ini namanya gabungan, teman-teman. Nah, gabungan berarti seluruh anggota M dan seluruh anggota N itu digabung jadi satu gitu. Ya, digabung jadi satu. Jadi anggaplah M sama N ini umpamanya dia adalah kelas ya. Ada yang ada siswa-siswi di kelas M, ada siswa-siswi di kelas N. Nah, kalau digabung berarti kan dua kelas itu nyampur ya, dicampur atau di apa namanya? Dijadikan dalam satu ruangan. Nah, kayak gitu tuh teman-teman, apa konsepnya. Jadi semua yang di M dan semua yang di N itu dijadikan satu. Oke? Nah, yang M dulu, himpunan M ini kan katanya faktor dari 15. Nah, kita cari dulu faktor dari 15 itu apa saja. Nah, faktor dari 15 itu kan ada 1, 3, 5, 15. Ya. Ini faktor dari 15. Oke. Terus yang selanjutnya ini ada N. N itu bilangan cacah yang kurang dari 7. Nah, cacah, kalau bilangan cacah, berarti dia bilangan asli dan nol ya. Nolnya harus ikut. Oke? Bilangan cacah berarti mulainya dari nol. Selalu dari nol. Nol, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, ini karena dia kurang dari 7, berarti dia mentoknya sampai 6 ya. Gitu. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke? Itu yang N. Nah, terus M gabung N. Berarti dua-duanya kan digabung nih. Berarti pertama 0. Oke. 1. Kan pertama 0 nih. Taruh sini. Udah ya. Kemudian 1. 1 taruh sini. Oke. Kemudian 2. 2 taruh sini. Kemudian 3. 3 ditaruh sini ya. Taruh sini. Kemudian 4 nih. 4 taruh sini. Kemudian 5. Ini 5. Ada. Kemudian 6 kamu taruh sini. Terus yang terakhir ada 15. Taruh sini. Nah, berarti M gabung N. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 15. Nah, jadi jawabannya yang D. Nah, misalkan ini kan ada bilangan yang sama ya. Ini kan di M ada 1, di N ada 1 juga. Nah, kalau eh, penulisannya di sininya yang setelah digabung, itu satunya kamu tuliskan sekali aja. Jadi kalau dalam gabungan, kalau ada bilangan yang sama, kamu cukup tuliskan sekali aja. Gitu. Jadi misal di sini kan ada 3 nih di M. Di N juga ada 3. Nah, tiganya di sini ditulis sekali aja. Oke? Betul, nggak usah ditulis dua kali. Bukan faktorial ya. Faktor. Faktor itu jadi yang membagi habis si 15. Ya. Jadi kamu cari tuh bilangan-bilangan yang membagi habis 15. Itu kan 1, kemudian 3 ya. 3, terus 5, kemudian 15 itu sendiri. Gitu. Gitu. Oke. Oh, kalau irisan N, nah ini menarik ya. Ini kakak hapus dulu coretannya. Kalau irisan berarti kamu cukup cari yang sama. Nah, mana sih bilangan yang sama di antara M dan N? Nah, irisan itu kan berarti daerah yang sama ya. Nah, kalau dalam soal ini, berarti kamu carilah bilangan yang sama. Bilangan yang sama yang mana? Oh, satu ini, satu. Ini kan sama tuh.
Kemudian mana lagi? Tiga. Tiga ini kan sama juga. Ada tiga di sini. Terus mana lagi? Oh, ada lima nih. Lima, ini lima. Nah, berarti kalau M iris N itu adalah satu, tiga, dan juga lima. Gitu ya. Oke. Yang B ya. Jadi kalau M iris N berarti yang B, kalau gabungan berarti yang D. Betul ya, yang membagi habis. Nah, itu kan ada satu, tiga, lima, 15. Yep, yang sama. Kalau dia irisan itu diambil yang bilangannya sama ya, teman-teman. Oke. Oke, lanjut ya ke nomor 2. Nih, kita lanjut ke nomor 2. Nah, ini nomor 2. Nah, kalau nomor 2 ini kan ada tiga himpunan ya, A, B, C. Kemudian yang diarsir yang A. Nah, yang diarsir yang A, tapi yang di sini nih. Nah, nanti jawabannya tuh yang B. Kenapa yang B? Ya, kenapa yang B? Karena di sini kan yang pertama ya. Ini kan yang B itu kan B komplement iris C komplement. Nah, B komplement yang mana? B komplement itu kan dia yang ini ya. Ini sampai sini. Ini sampai sini B komplement. C komplement yang mana? C komplement kan ini sampai sini ya. B komplement kan ini sampai sini diarsir. C komplement ini sampai sini. Nah, kalau nyari irisannya, B komplement iris C komplement, berarti kan dia di sini nih. Ya, daerah yang ada di keduanya. Ya, jadi yang kakak pingin ini B komplement iris C komplement. Nah, ya. Kemudian himpunan A kan ini ya, lingkaran A penuh ya. Nah, ini kan himpunan A, lingkaran A penuh. Oke? Nah, kalau misalkan B komplement iris C komplement, kemudian diiris lagi dengan A, tahu gambar pertama diiris bilangan gambar kedua ya. Ini kan B komplement iris C komplement kan gambar pertama. Himpunan A gambar kedua. Nah, kalau dia diiriskan, nah irisannya yang mana? Nah, irisannya kan yang ini ya, yang atas ini kan. Nah, irisan itu kan daerah yang sama ya, teman-teman. Daerah yang sama. Berarti kan di atas ini. Nah, ini ya, yang pink-pink ini. Gitu. Sehingga apa? Sehingga jawabannya tuh yang B. Oke? Ini misalkan ada yang bertanya, Kak, kenapa kok semestanya nggak diarsir? Nah, ini menarik ya teman-teman. Kenapa? Karena di sini kan dia nggak ada pembatas semestanya ya, gitu. Selain itu, kalaupun kita mau ngasih nih, Kak kasih aja pembatasnya, boleh. Kamu kasih. Nanti kalau dikasih, berarti kan semestanya ikut ke arsir ya, ikut ke arsir. B yang B komplement kan ini nanti ini sama semesta. Terus yang C komplement kan ini sama semesta. Nah, kalau diiris kan dia tetap ketemunya kan di sini ya, ketemunya di sini. Mungkin semestanya nanti juga ikut ke arsir. Nah, tapi dia kan diiriskan lagi dengan himpunan A. Sementara himpunan A itu kan dia ada di dalam AC toh, di dalam lingkaran AC. Semestanya nggak ikut. Sehingga apa? Sehingga hasilnya tetap yang ini. Gitu, oke? Semoga nggak bingung nih teman-teman nih. Kak, kalau penulisannya kebalik nggak apa-apa toh. Kebalik yang mana nih? Hmm, apakah yang C komplement iris B komplement? Nah, kalau misalkan seperti itu nanti nggak apa-apa ya teman-teman. Ya, sesuai dengan ini. Sesuai sifat ini, sifat komutatif ya. Komutatif gitu. Jadi dia nggak masalah walaupun dibalik ya penulisan himpunannya tuh dia ya masalah. Yang penting artinya sama. Kalau D, oh yang D, B komplement gabung C komplement iris A. Nah, kalau yang D, B komplement gabung C komplement, berarti kan ini kan.
Ini A, B, C. B komplement kan ini. Ya. Kemudian C komplement kan ini. Nah, berarti nanti ketiga himpunan diarsir kecuali yang tengah ini nih. Nah, ya, yang tengah ini kecuali yang tengah. Kemudian, sebentar, kakak pakai warna merah dulu deh. Nih, lingkarannya pakai warna biru. Nah, kemudian kalau B komplement gabung C komplement. B komplement gabung C komplement. Berarti kan ini sampai sini ya. Yang diarsir semuanya kecuali irisan yang tengah ini. Oke? Nah, kemudian dia diiris dengan A. Diiris dengan A berarti kan ini ya. A-nya kan yang ini. Yang kakak hijau-hijau ini kan A. Nah, kamu tinggal lihat tuh daerah yang ada arsiran hijau dan arsiran merah tuh yang mana. Berarti kan yang ini. Semoga nggak bingung ya teman-teman. Ini kakak kasih kuning deh. Berarti kan yang ini tuh. Ini sampai sini, sini, gini, terus. Nah, itu ya. Itu ya yang kuning ya. D, ini yang D itu yang kuning. Nih, semoga nggak bingung ya. Nah, jadi dia yang ini dia bolong sedikit, kemudian lingkar lagi. Gitu ya. Itu yang untuk yang objek D. Oke? Komplement yang nggak diarsir. No. Jadi yang kamu pilih itu yang diarsir ya. Jadi misalkan B komplement. Nah, berarti yang diarsir itulah yang merupakan B komplement. Oke? Seperti itu, teman-teman. Oke, sip. Nah, berarti kalau irisan sesuai daerah A-nya aja. Maksudnya gimana nih? Ari, irisan sesuai daerah A-nya aja. Nah, ini maksudnya seperti apa nih? Hmm, kalau diiris dengan A ya. Nah, kalau diiris dengan A, berarti kamu kan tadi mencari tuh ya daerah yang ada di B komplement gabung C komplement ya, daerah yang itu dan daerah yang juga ada di A ya. Jadi yang sama-sama di A dan sama-sama di B komplement iris C komplement. B komplement iris B komplement gabung C komplement ini kan yang merah. Kemudian A-nya kan yang hijau. Nah, berarti kan irisannya itu kan yang ada merah, ada hijau ya. Karena dia irisan itu daerah yang sama. Ada merah, ada hijau. Nah, daerah yang ada merah, ada hijau di mana? Yang ini, yang kakak kasih kuning-kuning nih. Yang kakak batasin kuning. Nah, ini yang ada merah, ada hijau. Gitu. Oke? Oke. Oke, kakak coba lanjut ya teman-teman. Ini semoga teman-teman sedikit-sedikit lebih paham nih. Ini coba kita ke nomor 3. Nah, ini untuk nomor 3 ya. Nah, ini untuk nomor 3. Nomor 3 ini diketahui himpunan P itu BATIK, batik. Nah, maka banyaknya himpunan bagian dari himpunan P itu adalah apa? Adalah berapa ya himpunan bagiannya? Nah, untuk mencari himpunan bagian, kita langsung pakai rumus aja bisa nih, teman-teman. Jadi kita eh ini tentuin dulu P itu anggotanya ada berapa. P ini kan dia ada 5 nih. B, A, T, I, K, batik. Berarti N-nya kan 5 tuh. Anggota himpunannya ada 5.
Sehingga himpunan bagiannya itu akan sama dengan 2 pangkat N, 2 pangkat 5 ya. Nah, 2 pangkat 5 berapa? 3, 2. Gitu. Nah, berarti dia hasilnya akan 3, 2. Kenapa harus 2? Nah, dia ini ya, dia rumusnya teman-teman. Kalau mau dicoba satu-satu boleh. Jadi kalau himpunan bagian kan pertama, kamu bisa bikin tuh satu-satu. Dia pertama kan himpunan kosong. Kemudian himpunan B, kemudian A, T, I, K, kemudian bisa himpunan B dengan A gitu ya. B, A, B, T, B, I ya. Ini nanti kan dan seterusnya ya. Dan seterusnya nanti jumlahnya ada 3, 2 gitu. Nah, daripada kamu bikin satu-satu, mending kan langsung pakai rumus nih. 2 pangkat N ya. 2 pangkat N. N-nya apa? N-nya anggota, banyaknya anggota himpunan. Gitu. Oke? Dua dari rumus ya, teman-teman. Dari rumus. No, bukan jumlah himpunan ya, jumlah anggota himpunan ya. Jumlah anggota himpunan dijadiin pangkat. Oke? Jumlah anggotanya. Anggota himpunannya kan dia ada 5 tuh. B, A, T, I, K. Nah, berarti limanya itu dijadikan pangkat. Oke, sip. Betul ya rumus. Nah, ini kita lanjut ya ke nomor 4 nih. Nah, nomor 4 di sini, ini kan ada himpunan R, ada S, ada T. Nah, hubungan antara himpunan R, S, T disajikan pada diagram Venn. Nah, berapakah banyaknya dari 4 pernyataan yang bernilai benar? Nah, ini kan ada 1, 2, 3, 4 ya teman-teman. Ini kita coba bahas satu-satu nih. Yang pertama, himpunan R merupakan subset dari S gabung T. Nah, subset, ya ini namanya subset ya teman-teman. Membacanya itu subset. Subset tuh himpunan bagian dari ya. Himpunan bagian dari. Jadi misalkan kakak punya ini, ini misalkan lingkaran yang kecil itu dia himpunan A. Kemudian lingkaran yang gede namanya himpunan B. Nah, berarti kakak bisa mengatakan bahwasanya A itu merupakan subset dari himpunan B. Nah, kenapa? Karena seluruh anggota A itu termuat di dalam himpunan B, gitu. Jadi syarat dari subset itu seluruh anggotanya harus termuat di himpunan induk ya, teman-teman. Nah, ini kan B-nya kan dia himpunan yang gede ya, yang besar. Berarti anggaplah B ini sebagai induknya atau himpunan induk. Nah, kita bisa bilang A merupakan subset B ketika A-nya itu berada seluruhnya dalam B ya. Jadi semua anggota himpunan A itu ada di induknya, ada di B. Ya. Nah, kalau misalkan bentukannya itu seperti ini. Ini kan B yang gede ya. Ini B. Kemudian A-nya itu kayak gini. Nah, ini kita nggak bisa bilang nih. Ini A-nya ya. Nah, ini kita nggak bisa bilang kalau A subset B. Kenapa? Karena ada anggota himpunan A yang nggak di B. Gitu ya. Ini kan ada yang di B, tapi ada yang di luar B. Nah, berarti kita nggak bisa bilang A subset B. A subset B kalau apa? Kalau seluruh anggota A termuat di dalam B. Gitu. Betul, harus masuk semua ya. Harus masuk semua. Gitu. Jadi A subset B berarti seluruh A, seluruh daerah A itu harus ada di B. Oke. Komplement, komplement sudah kakak bahas di sebelumnya ya teman-teman.
Nah, nanti ada juga nih di nomor 3. Nanti kita bahas. Nah, ini yang pertama. Ini kan ada R subset S gabung T. Nah, S gabung T. S gabung T kan berarti ini ya. S. S kan ini. Kemudian kamu gabung dengan T. Kamu gabung dengan T. Nah, ya. Ini kan S gabung T. Kemudian kan pernyataannya R merupakan subset dari S gabung T. S gabung T kan ini. Nah, kakak mau tanya dulu nih, apakah seluruh daerah R itu ada di S gabung T atau tidak? Nah, silakan dijawab nih, iya atau tidak. Nah, ada yang menjawab iya, ada yang enggak nih. Oke, enggak ya teman-teman jawabannya ya. Jawabannya tidak. Kenapa? Ini kan R-nya ada yang di luar S gabung T ya. Nah, berarti pernyataan R merupakan subset dari S gabung T ini salah. Oke? Ini salah. Karena dia kan ada yang nggak termuat nih di dalam S gabung T. Gitu ya. Nah, itu cara membacanya ya. Ini kakak screenshot dulu. Ini nanti soalnya mau kakak hapus nih yang ini. Nih, kita ke pernyataan 2. Ini kakak hapus ya, nanti ada ini kok, ada screenshotannya. Nah, kita ke pernyataan 2. Pernyataan nomor 2 kan ada R iris T. R iris T berarti kan yang ini. Ya, ini R iris T. Nah, R iris T subset dari S. S-nya kan yang lingkaran besar ini. Nah, kakak mau tanya nih, apakah R iris T yang biru ini itu seluruhnya termuat di S atau enggak? Apakah seluruhnya termuat di S atau enggak nih? Nah, tuh enggak ya? Enggak termuat di S. Dia ada bagian yang enggak termuat nih. Sehingga apa? Sehingga pernyataan nomor 2 juga salah. Gitu. Ya. Karena dia tidak seluruhnya termuat di S. Oke? Ini kakak hapus lagi. Kita ke pernyataan nomor 3. Pernyataan nomor 3, ini kan R komplement. R komplement berarti kan seluruh daerah di luar R. Berarti kan ini ya teman-teman. Anggaplah ini. Kemudian kalau semestanya mau diikutin juga boleh nih. Intinya seluruh daerah di luar R. Iya, R-nya nggak boleh ke Nah, ini R komplement ini, apakah dia seluruhnya termuat di Bentar, kita cari yang ini ya. Cari yang S iris T komplement dulu ya. Yang S iris T komplement, S iris T itu kan di sini ya. Di sini, di tengah ini. Kalau komplement, berarti kan di luar ini ya. Agak ruwet nih. Nah, nah, ini untuk yang R komplement itu yang biru. R komplement tuh yang biru. Terus yang S iris T komplement yang merah. Nah, apakah yang biru itu seluruhnya termuat di merah atau enggak nih, teman-teman? Apakah seluruhnya termuat di merah atau enggak? Kak, itu kan pernyataan 2 R iris T. Dan arsiranya ada bagian S. Nah, ini sebentar ya.
Kakak lanjutin yang nomor 3 dulu. Nah, R komplement yang ini ya teman-teman. R komplement tuh yang biru ya. Yang biru, kemudian yang S iris T komplement tuh yang merah. Nah, apakah yang biru seluruhnya termuat di merah atau enggak? Apakah yang biru seluruhnya termuat di merah atau enggak? Nah, ini kok pada menjawab ya nih. Enggak ya teman-teman jawabannya ya. Kenapa? Yang biru, yang biru kan ini di sini nih ya. Nah, merah kan ini. Nah, ada ada biru yang enggak termuat di merah. Yang mana? Yang ini. Nah, ini kan ada tuh. Biru di sini kan dia enggak ada merahnya ya. Nah, biru yang di sini nih. Teman-teman lihat nih. Ini kan enggak ada merahnya tuh. Nah, sehingga nomor 3 juga salah. Oke. Ini juga salah teman-teman. Karena ada biru yang nggak termuat di merah gitu. Oke. Nggak apa-apa teman-teman. Ini sambil ini ya, sambil teman-teman ini latihan juga nih ya. Nanti biar lebih teliti lagi. Oke. Ini kakak screenshotin dulu. Ini ya, Pus. Kita ke nomor 4. Nah, nomor 4 ada R iris T. R iris T di sini. Kemudian selanjutnya kan ada R iris S. R iris S di sini. Nah, apakah yang biru semuanya termuat di merah atau enggak? Apakah yang biru semuanya di merah atau enggak? Betul, enggak ya? Semuanya ada yang enggak termuat di merah. Sehingga apa? Sehingga nomor 4 juga salah. Nah, ini kan bisa kita lihat nih, ya. Jadi banyaknya pernyataan yang benar itu kan enggak. Jadi jawabannya nih yang A ya. Nol. Nol pernyataan benar ya teman-teman. Jadi semuanya salah. Oke, gitu. Nah ini kakak coba jawab yang tadi nih. Yang di atas tuh ada pertanyaan. K itu kan pernyataan 2, R iris T, dan arsirannya ada bagian S. Itu juga diarsir. Ini coba kakak ini ya. Kakak arsir dulu. Yang 2, R iris T. R iris T kan ini. Nah, terus pertanyaannya, R iris T, arsirannya ada bagian S, itu juga diarsir. Betul. Nggak apa-apa. Ini kan dia, yang R iris T itu kan dia, sebetulnya kan ada bagian S yang kena. Nah, itu apakah nggak apa-apa, Kak? Nggak apa-apa, tentang jawabannya. Kenapa? Karena dia kan masih wilayahnya T dan masih wilayahnya R ya. Jadi nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau dia ada wilayahnya wilayahnya S yang keikut itu nggak apa-apa yang penting dia kan R iris T ya jadi yang kita ambil memang yang ini gitu oke. Ya, semoga nggak bingung ya teman-teman ya. Betul nggak ada yang benar. Oke. Nggak apa-apa teman-teman ini eh, apa namanya ini teman-teman sambil ini nih sambil apa ya namanya nanti boleh banget kalau misalkan mau dicoba-coba lagi ya gitu. Artinya nanti misalkan masih bingung Kak, kamu bisa pakai warna-warna kayak tadi. Misalkan mau pakai pensil warna gitu ya, atau misalkan mau pakai angka juga nggak masalah. Jadi ini kan dia ada bagian-bagiannya nih. Ini kan ada banyak tuh. Ini misalkan kamu kasih nomor 1, ini 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu boleh ya? Boleh. Nanti biar ini, biar apa namanya mempermudah juga. Mau pakai warna boleh, mau pakai bilangan-bilangan juga boleh. Jadi daerahnya ini masing-masing kamu kasih nomor gitu, ya.
Oke. Oke. Next ya. Kita next ke soal selanjutnya. Nah, ini tadi ya. A ya jawabannya ya. Soal selanjutnya. Nah, ini ada C dikurangin A gabung B gabung A iris B iris C. Nah, pertama kita kan cari dulu yang di dalam kurung ya. Jadi selalu dahulukan yang di dalam kurung. Nah, yang A iris B iris C, yang ini, A iris B iris C itu kan ini. Ini ya. A iris B iris C itu hasilnya yang diarsir ini, yang tengah kecil gitu ya. Berarti kan daerah yang ada di A, ada di B, ada di C. Itu yang tengah ini nih, yang kecil. Oke? Kemudian, yang C min A gabung B, itu yang ini. Yang ini ya. Nah, kenapa Kak kayak gitu? A gabung B itu kan dua lingkaran ini digabung tuh. Kemudian C-nya kan berarti dia diambil ya, diambil daerahnya sama A gabung B. Berarti kan dia tinggal yang diarsir ini, gitu. Awalnya kan C-nya utuh, lingkaran utuh tuh. Kemudian ada A gabung B, A gabung B kan seluruh A dan seluruh B. Kemudian C-nya itu kayak digigit gitu teman-teman. Diambil daerahnya sama A gabung B. Sehingga kan sisa yang diarsir ini, gitu. Oke. Jadi C min A gabung B itu yang ini, yang hijau ya. Ini yang kayak kasih panah hijau. Tuh C min A gabung B. Nah, kemudian ini kan dari kedua warna ini kan disatukan dengan gabungan. Sehingga gambar pertama akan digabung dengan gambar kedua. Nah, ini kan gabungan nih. Yang pertama digabung dengan yang kedua. Sehingga jadinya kayak gini nih. Nah, ini hasilnya. Gitu. Awalnya kan ini gambarnya cuma ini, yang irisannya yang tengah. Kemudian gambar kedua kan yang cuma yang bawahnya ini toh. Nah, kalau digabung, dia kan menjadi ini, tengah dan bawah. Nah, jadi jawabannya yang mana? Yang E. Oke, gitu. Betul. Selalu dahulukan yang di dalam kurung ya, teman-teman. Jadi kalau ada kurung, nanti teman-teman selalu dahulukan yang di dalam kurung ya. Itu berlaku juga di aljabar. Di aljabar kan juga gitu ya. Yang di dalam kurung itu selalu didahulukan. Terus baru deh kamu ngerjain yang di luar-luarnya. Gitu. Oke. Nih, ada yang bertanya, kalau irisan gimana, Kak? Nah, ini kan gabungan tuh. Kalau irisan gimana? Nah, kalau irisan berarti kan yang ini daerah ini kecil diiris dengan yang bawah. Ini kan nggak punya irisan ya. Mereka kan nggak punya daerah yang sama. Nah, kalau nggak punya daerah yang sama, berarti irisannya adalah himpunan kosong. Nah, ini himpunan kosong tuh ini. Oke, lambangnya ini. Gitu. Nah, ini irisannya apa, Kak? Irisannya adalah himpunan kosong. Dia nggak punya irisan. Gitu. Ini lambang dari himpunan kosong. Oke. Oke, teman-teman. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Boleh teman-teman kalau mau minum dulu nih. Kalau kakak mau izin minum dulu nih ya, teman-teman. Boleh kalau misalkan mau minum juga. Minum deh.
Oke, nah ini soal nomor 5 ya. Ini soal nomor 5. Kemudian kita lanjut nih ke soal nomor 6. Oke. Nah, ini nomor 6 ya teman-teman. Ini nomor 6 nih. Ini agak lumayan ini ya. Lumayan pusing juga. Jadi kita coba ini, coba satu-satu aja deh nggak apa-apa ya. Pelan-pelan dulu. Nah, ini kan ada gambar, kemudian ada 4 pernyataan. Nah, diminta nentuin yang bener tuh yang mana. Oke. Kita coba lihat yang pertama dulu. B min D min C subset dari A atau himpunan bagian dari A. Kita kerjain dulu yang B min D. B itu kan yang kuning ya. B kuning kemudian digigit dengan D atau diambil daerahnya sama D. Berarti apa? Berarti kan dia daerahnya tuh tinggal yang ini. Tinggal yang kakak arsir ini. Karena dia kan daerahnya udah digigit tuh sama D. Udah diambil sama D. Nah, sehingga tinggal yang ini. Nah, ya. Tinggal ini. B min D itu. Yang kuning-kuning ini. Kemudian dikurangin sama C. Dikurangin digigit lagi sama yang merah. Sehingga kan dia tinggal ini. Sehingga kan dia daerahnya setelah digigit dengan C, eh nanti akan menjadi seperti ini. Kakak hapus dulu yang merah. Ini ya, ini sampai sini, nih, terus. Nah, ini ya, ini B min D min C. Nah, yang kakak lingkarin merah itu B min D min C. Jadi himpunan B diambil sama D, kemudian diambil lagi sama C ya. Daerahnya kan dia tinggal ini ya. Ada ada yang bolong-bolong tuh ya, punyanya B. Nah, kemudian yang kakak kasih pembatas merah itu, apakah dia merupakan himpunan bagian dari A? Apakah dia merupakan subset dari A atau enggak nih? Ya, apakah seluruhnya itu termuat di A atau enggak ya? Teman-teman silakan jawab di kolom chat. Nah, apakah yang kakak kasih merah itu, apakah dia seluruhnya ada di A atau enggak? Nah, enggak kak, enggak. Nah, enggak ya. Dia ini kan ada yang enggak di A atau A itu kan dia yang biru nih, yang biru gede. Sedangkan yang merah ini kan dia ada yang di luar A, sehingga dia bukan merupakan subset dari A. Nah, berarti ini salah ya. Yang pertama itu dia salah. Oke. Oke. Kemudian ini kakak screenshot dulu gambarnya. Nah, kita lanjut ke yang nomor 2. Pernyataan nomor 2. Ini kakak hapus ya, udah kakak screenshot. Aman. Lanjut nomor 2. Yang nomor 2 ini B, kemudian beda setangkup C. B beda setangkup C, berarti kan daerahnya kan yang ini. Nih, pokoknya selain B iris C ya. Nih, sorry kelewat dikit, tapi dia tetap di B. Yang kakak kasih biru, tapi dia selain irisan. Ini agak melenceng dikit nggak apa-apa ya teman-teman, yang penting tetap paham. Nah, kemudian dia diiris dengan A. Diiris dengan A berarti, kalau diiris dengan A kan berarti ini nanti. Ini ya, ini sama ini. Nah, yang merah-merah. Yang merah-merah itu setelah diiris dengan A. Nah, kemudian B komplement. B komplement kan dia di daerah di luar B ya. B komplement itu daerah di luar B.
Berarti apakah yang merah itu semuanya di luar B atau enggak? Apakah yang merah itu semuanya di luar B atau enggak? Apakah yang merah semuanya di luar B atau enggak? Nah, enggak kan jawabannya. Nah, karena dia eh, yang merah itu enggak di luar B ya. Enggak semuanya di luar B, ada yang di dalam B juga. Makanya yang nomor 2 ini dia salah. Oke? Dia salah. Nah, ini kakak screenshot ya. Nanti kakak ini upload juga di Drive biar teman-teman bisa belajar. Atau diputar recordingnya juga nggak apa-apa ya. Nah, lanjut ke pernyataan nomor 3. Untuk pernyataan nomor 3, logo jendela. Oh itu, yang ada kayak plus di tengah itu ya. Itu namanya beda setangkup ya. Beda setangkup. Nah, pernyataan nomor 3 ini kan A iris C diiris dengan B iris C. A iris C yang mana? A iris C kan yang ini. Ya. Terus B iris C kan yang ini. Nah, kemudian dua daerah ini tuh diiris. Saling diiris. Berarti nanti A iris C, iris B iris C itu di sini. Yang kuning ini ya. Nah, nah, apakah daerah yang kuning ini seluruhnya itu di C atau enggak? Nah, apakah daerah yang kakak kuningin ini, apakah seluruhnya di himpunan C atau enggak? Yang kuning. Apakah yang kuning di dalam C atau enggak seluruhnya ya, yang kuning. Yang kakak kasih coret-coret kuning itu loh. Betul ya. Seluruhnya berada dalam C ya. Ini kan kamu bisa lihat nih ya. Kak, dia seluruhnya memang ada di dalam himpunan C kok gitu. Nah, berarti yang nomor 3 ini dia betul ya. Seluruhnya termuat, memang termuat dalam himpunan C. Oke, ini kakak screenshot juga. Nah, lanjut ya ke pernyataan nomor 4. Ke pernyataan nomor 4. Nah, kalau yang nomor 4, ini kan ada C gabung D. C gabung D. Berarti kan ini semua C ini. Sorry, ini agak melenceng dikit ya, tapi intinya tuh yang C. Sama D. Nah, ini ya. C gabung D. Kemudian yang B iris C. B iris C itu kan yang ini. Yang hijau. Nah, nah setelah itu, setelah dia diiris, dia kan diiris tuh. C gabung D yang biru. Yang biru diiris dengan yang hijau. Yang biru diiris dengan yang hijau. Dapatnya kan yang hijau ya, teman-teman. Dapatnya yang hijau. Oke, jadi yang di sini. Nah, nah, apakah yang hijau itu seluruhnya berada di A atau enggak nih? Kak, untuk lihat rekod, nanti ada rekodnya di Google Drive ya. Linknya itu ada di deskripsi grup, teman-teman. Di deskripsi grup, nanti silakan cek ya. Yang recording kelas, ya. Itu nanti akan ada recording dari seluruh subtes, termasuk PK ya, teman-teman. Nanti tinggal dilihat aja di Google Drive. Nah, apakah yang hijau seluruhnya itu ada di himpunan A atau enggak nih, teman-teman? Mm-mm. Nah, enggak ya.
Betul enggak ya? Nah, karena yang hijau ini ada bagian yang enggak termuat dalam himpunan A, sehingga apa? Sehingga pernyataan nomor 4 adalah salah. Nah, ini salah ya. Karena kan pernyataannya dia merupakan subset A, atau pernyataannya itu menyatakan kalau yang hijau seluruhnya termuat di A. Sedangkan kan dia kenyataannya ada yang enggak termuat di A tuh. Nah, jadinya dia pernyataannya salah. Oke. Jadi yang benar yang mana? Yang benar kan hanya yang nomor 3 aja nih. Nih, yang benar kan cuma yang ini. Nah, berarti berdasarkan gambar di bawah ini, pernyataan yang benar adalah banyak pernyataan nomor 3. Nah, ini kakak screenshot ya. Oke. Itu ya teman-teman. Itu untuk nomor 6. Kak, pernyataan satu itu di wilayah B, bagian C diarsir, bukannya enggak kan dikurang. B min D min C, subset A. Pernyataan satu. Kita coba ini ya, hapus dulu ya. Nih, pertama kan dia B min D. B min D itu kan berarti daerah B dikurangin D. Daerah B dikurangin D. Berarti kan ini ya harusnya ya. Nah, tapi kemudian dia kan dikurangin lagi tuh sama daerah C. Sehingga kan keruak lagi nih. Atau keambil lagi nih. Segini. Nah, jadinya dia kan tinggal ini. Ini kakak hapus. Dia tuh tinggal ini. Tinggal yang ini. B keambil oleh D. Keambil oleh C. Nah, gini. Ini ya. Gitu. Jadi yang diarsir yang biru ini ya. Ini yang diarsir. Nah, ini pertanyaannya kan bagian C diarsir, bukannya enggak. Enggak kok, bagian C ini enggak diarsir memang. Kan awalnya kan B min D dulu. Nah, kalau masih di tahap B min D, itu kan bagian C masih ikut ke arsir tuh. Ya, karena dia ada B di sana. Nah, kemudian setelah di min C, nanti bagian yang C-nya itu enggak ikut ke arsir kok, gitu. Sama kakak diarsir. Oh, nanti coba aku cek lagi ya, teman-teman. Coba aku cek lagi ya. Tapi ini kalau yang apa namanya? Setelah kita ulangin lagi ini kan berarti kan dia tetap nggak termuat di A toh ya. Ada bagian yang nggak termuat di A. Jadi pernyataan satu kan memang salah ya, gitu. Oke. Bagian yang C memang nggak diarsir. Pertama kan awalnya B min D dulu. Nah, saat B min D itu bagian C masih ikut ke arsir memang. Nah, kemudian setelah dikurangin C, bagian C-nya nggak ikut ke arsir. Gitu ya. Seperti itu, teman-teman. Oke. Ulang yang nomor 3. Bentar. Ini kakak hapus dulu ya. Nomor 3. A iris C. A iris C. Itu berarti kan yang ini. Nah, ini ya. Kemudian B iris C. B iris C itu yang ini. Nah, A iris C, iris B iris C, irisan dari dua bagian ini kan yang kecil itu loh. Yang ini kan. Nah, yang kuning-kuning ini. Nah, yang kuning-kuning ini itu apakah dia merupakan subset C ya? Atau apakah yang kuning-kuning ini seluruhnya termuat dalam himpunan C atau enggak? Nah, apakah yang kuning ini semuanya di C atau enggak nih, teman-teman nih? Ya, termuat ya, termuat di C ya. Mm-mm.
Betul, betul. Heeh. Nah, karena dia seluruhnya termuat di C nih, yang kuning-kuning ini, sehingga apa? Sehingga ya dia merupakan subset dari C ya, atau himpunan bagian dari C, gitu. Itu yang nomor 3. Nah, subset atau himpunan bagian, ini kakak ulangin lagi ya. Itu berarti tandanya menandakan bahwa suatu himpunan itu seluruh anggotanya atau daerahnya itu ada di himpunan induk. Jadi misalkan kakak bilang nih, kalau himpunan P itu merupakan subset dari Q. Nah, berarti seluruh daerah P itu harus ada dalam Q ya. Nah, ini contohnya ya. P subset Q. Jadi dia daerahnya seluruhnya termuat di Q gitu. Jadi termuat dalam himpunan induknya gitu ya. Q-nya ini sebagai induk, P-nya dia yang apa namanya yang ada di dalam Q-nya itu gitu. Betul, termuat di daerahnya, termuat di ruangnya si Q gitu. Jadi misalkan nih contohnya apa namanya ada himpunan kelas 6 ya, himpunan kelas 6 SD 1, himpunan kelas 6 SD 1. Kemudian ada himpunan SD 1. Nah, himpunan kelas 6-nya itu kan dia termuat kan, termuat di dalam himpunan SD 1. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa himpunan kelas 6 itu merupakan subset, subset ya, dari himpunan SD 1. Karena apa? Karena seluruh kelas 6 yang kita maksud ini kan ada di SD 1 kan, gitu. Jadi himpunan kelas 6 SD 1 itu seluruhnya ada di SD 1. Itu namanya subset. Dia bagian dari ya, atau himpunan himpunan bagian dari ya, teman-teman. Gitu. Oke. Ini subset. Kalau komplement, ini yang komplement tadi, itu berarti dia ini daerah di luar himpunan. Ya, jadi subset, kemudian komplement, terus tadi juga ada beda setangkup ya. Beda setangkup berarti dia kebalikan dari irisan. Gitu. Nah, ini untuk waktunya kan udah selesai ya, teman-teman. 20.15. Jadi untuk pertemuan malam hari ini, kakak cukupkan dulu.